Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station, Bro. Wow, alhamdulillah ya Allah malam ini gitu guys ya. Jumat malam Sabtu akhirnya Indonesia meraih kemenangan pertama di turnamen Women's World Championship Under 21 gitu guys ya. Dan kemenangan atas Kanada ini ya membuat Indonesia membuka kesempatan untuk lolos ke babak selanjutnya ya, ke babak 16 besar ya. Karena untuk sementara kalau nggak salah ya, Indonesia tuh di ranking keempat atau tiga ya. Entah nih antara Serbia atau Indonesia nih yang di ranking ketiga bro ya. Karena yang ranking pertama itu ada Argentina, 2 kali pertandingan mereka sapu bersih, 2 kali kemenangan gitu guys ya. Yang kedua Vietnam juga 2 kali kemenangan, tapi mereka minus 1 set tadi lawan Serbia. Yang pasti Indonesia masih bertahan lah, masih masih ada kesempatan lah buat lolos ke babak 16 besar ya, semoga lah Bro ya. Serius guys, kalau misalnya lolos ini akan jadi prestasi ya buat Indonesia guys ya, amin amin ya. So kita akan bahas untuk pertandingan hari ini ya, gimana nih kemenangan yang epic ya dari Indonesia melawan tembok dari Kanada guys ya. Kita bahas, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dinyalakan loncengnya dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi guys ya, kalau menurut Peyong ya, kemenangan dari Indonesia hari ini melawan Kanada itu ada dua faktor utama guys ya. Yang pertama dari dalam diri sendiri nih, dari Indonesianya sendiri guys ya, yang hari ini bisa main lepas ya, bisa main lebih enjoy gitu ya, nggak kayak kemarin guys, serius. Kemarin pas pertandingan pertama lawan Vietnam, itu kelihatan banget para pemain tuh kayak apa ya, kayak nervous, grogi gitu ya, gugup, umpamanya sering ragu-ragu gitu guys ya, mungkin ya pertandingan pertama gitu guys ya, pertandingan pertama di tingkat dunia loh, ini Piala Dunia loh guys ya. Dan hari ini mulai bisa main lepas, nothing tulus, enjoy mainnya. Cuma satu sih kurangnya ya, kurang selebrasi aja sih ya. Karena selebrasi guys ya, menurut Meong itu bisa nge-boosting mental teman sendiri gitu ya, rekan satu tim dan juga menjatuhkan mental lawan gitu ya. Itu nih pentingnya selebrasi yang hari ini masih belum kelihatan ya. Tapi overall sudah lebih baik lah dari Indonesia ya, bisa main lebih lepas, lebih enjoy gitu ya. Lebih ya enak lah nontonnya ya, passing-nya juga jalan gitu guys ya, terutama di 2 set pertama sih itu enak banget gitu Bro ya. Oke, sementara faktor yang kedua itu dari error-nya Kanada guys ya. Jujur nih hari ini Kanada main kurang rapi gitu guys ya. Total 35 kali error guys ya, itu banyak banget ya, terutama dari service. Servisnya di sini kalau Meong lihat ya dari websitenya Volleyball Ball total ada 16 loh guys. 16 kali service error ya. Backstomp 3, King hari ini King hebat banget sih ya, tapi ada 2 kali juga service error dan lain-lain ya, 16 loh guys ya. Oke, jadi itu nih ya kelemahannya dari Kanada hari ini ya yang membuat Indonesia lebih enak gitu Bro ya. Tapi bukan berarti Indonesia dikasih poin cuma-cuma ya, karena dari segi serangan Indonesia di sini lebih unggul ya dengan 53 poin serangan ya, sementara Kanada hanya di 52. Jadi memang dua hal ya itu nih faktor utama yang membuat Indonesia menang ya, yaitu bisa main lepas ya dan juga errornya Kanada gitu Bro ya. Oke, sementara guys ya, di sini kalau kita lihat dari statistik secara overall ya, blockingnya Indonesia total ada 4 poin ya. Ada Celesa 2 kali, Rara 1 kali dan juga Santi 1 kali ya. Dan menurut Meong ya, middle blockernya timnas junior itu lebih jalan guys ya, lebih enak ditonton ya daripada yang senior, jujur nih. Dan juga dari skema quicker ya, skema serangannya juga lebih oke, lebih jalan gitu Bro ya. Di sini ada Rara guys ya, total 9 poin dari Rara, itu 7 kalinya dari quick ya. Tadi juga ada 1 kali dari service ace gitu Bro ya. Kemudian dari Celesa juga ada 7 poin ya, termasuk 2 kali block, jadi ada 5 kali quicker ya. Jadi memang dari quicknya middle blocker Indonesia di timnas junior ini lebih jalan, lebih enak nontonnya Bro ya. Oke, selain itu juga dari service ace ya. Di sini totalnya dari Indonesia itu mengemas 4 kali ace Bro ya. Ternyata tadi yang sempat Meong kira ada 3 kali service ace-nya dari Kadek, ternyata cuma 2 Bro ya. Tapi di sini ada 2 kali service ace dari Kadek ya, kemudian Rara 1 kali dan juga Santi 1 kali. Jadi 4 kali service ace dari Indonesia Bro ya. Oke, sementara untuk timnas Kanada, Bro ya, di sini juga ada 9 kali poin blocking. Ini memang ngeri sih, guys ya. Kanada memang temboknya ngeri ya. Terutama tadi di set keempat ya. Itu butuh sekitar 4 kali serangan loh dari Indonesia ya buat menembus blokernya dari Kanada, guys ya. Santi kena blocking, Kadek kena blocking. Mungkin Mahuse sih yang cukup cerdik ya. Mahuse berulang kali, guys, walaupun kena blocking ya, tapi bolanya out ya. Jadi dapat poin block out gitu ya.
Itu nih ya, catatan buat Meong nih, buat Kanada memang blockingnya bagus ya, karena ya memang postur mereka tinggi-tinggi gitu guys ya. 9 kali poin blocking dari Kanada bro ya, di sini ada McVitie kaptennya, Setter 3 kali blocking, Bergstrom 2 kali, Lalonde, Piscor, King gitu guys ya. King sih ngeri hari ini King guys ya. Logan King ngeri gitu guys ya hari ini bro ya. Oke lanjut kemudian dari segi defensifnya ya. Di sini total errornya ya dari Indonesia juga ternyata masih banyak bro ya. Walaupun di sini Kanada ada 35 kali error ya, tapi Indonesia ada 25 loh guys. Ini juga lumayan banyak loh bro ya, 25 kali error ya. Semoga lah pertandingan selanjutnya ya itu akan lebih sedikitnya errornya dari Indonesia bro ya. Oke, kemudian dari poin dig-nya ya. Di sini Indonesia ada 97 kali sukses dig, bro. Ya, ini bagus banget ya. Karena memang untuk defensif di belakangnya ya, dari Indonesia itu lebih bagus daripada Kanada, guys ya. Terutama di set 1 sama 2. Serius ya, floor defense-nya Kanada itu jelek banget ya. Itulah kenapa tadi yang menyarankan untuk menggunakan T-ball ya. Apalagi saat tidak ada libero ya kan. Liberonya dari Kanada tuh ada Misha Hamid gitu, bro ya. Oke, kemudian ada receive-nya guys. Ya, walaupun di sini memang lebih bagus Kanada ya, 82 kali sukses receive, tapi memang hari ini no complaint ya buat libero Indonesia ya, buat Indah Guritno aka Manami Retno ya, atau Manami Kojimanya versi Indonesia. Serius guys, hari ini Retno dari statistiknya ya, dia tidak ada receive error guys ya, 10 kali sukses receive dari 17 kali attempts atau 17 kali percobaan ya. 37 kali, 37% efisiensinya ya. Jadi hari ini sih menurut Meong ya, untuk MVP dari Indonesia versi Meong itu adalah Retno guys. Rapi banget Retno bro ya. Oke, dan tadi Meong sempat bilang ya, kalau pastinya Indonesia itu bagus banget ya. Karena kalau kita lihat guys ya, dari segi receive, dig, ya set play sampai bola ketiga, Indonesia tuh lumayan ngalir ya, lumayan oke gitu bro ya. Di sini kita lihat guys ya, dari segi receive-nya Indonesia, 3 orang yang paling sering receive itu adalah Indah Guritno, liberonya, kemudian Kadek dan juga Mahuse. Yang ketiganya ini mempunyai efisiensi yang lumayan bagus bro ya. Hari ini bahkan dari liberonya terutama tadi yang Damyong bilang ya, dari Retno itu tanpa error dengan efisiensinya mencapai 37% gitu ya. Kemudian dari Mahuse 20%, hanya 1 kali error guys ya. Dari 14 kali percobaan receive ya. Kemudian Kadek juga tanpa error guys. Kadek receive-nya ya 10 kali percobaan 0 error. Ya 12 kali attempts ya. Totalnya ada 16,6% efisiensinya gitu bro ya. Kemudian sampai ke setter ya. Setter juga tadi sempat ada pergerakan dari Indonesia. Di pertengahan set ketiga ya, tadi si Afra sempat ngedown memang ya, umpan-umpannya itu sempat off, defensifnya juga sempat off dari Afra. Sehingga Marcos itu memasukkan Ajeng ya untuk masuk sebagai setter pengganti. Ya walaupun Ajeng ini tidak memberikan dampak yang instan gitu ya, tidak bisa langsung mengangkat gameplay dari Indonesia set ketiga ya, tapi setidaknya set keempat bisa main bagus ya. Serius, tadi untuk pergantian setter dari Indonesia ya, Afra digantikan sama Ajeng ya. Memang sempat meragukan ya, tapi ternyata hasilnya bagus ya buat set keempat ya. Jadi ini bagus nih buat Marco Sugiyama gitu guys ya. Oke, dari sini bro ya, untuk set playnya dari duo setter Indonesia, dari Afra dan juga Ajeng, efisiensinya sangat bagus loh bro ya. Afra itu total 50 kali set play atau 50 kali attempts ya. Ini banyak banget gitu bro ya. Sementara Ajeng ya 1,5 set itu 30 kali set play ya. Ini efisiensinya hampir mirip ya, 24,24% dari Afra dan Ajeng 21 ya. Jadi ini mungkin pergantian yang sangat bagus lah. Sekali lagi ya, ini pergantian yang sangat bagus nih dari Marco Sugiyama ya. Yang tahu gitu ya, katanya tadi Afra memang sempat ngedown dan langsung memasukkan Ajeng ya. Dan hasilnya lumayan ya. Set keempat bisa jalan gitu guys ya. Oke, sementara untuk bola ketiga ya, bola ketiganya nih dari Santi, dari Mahuse dan Kadek ya. Walaupun butuh sekitar ya 3 kali lebih lah serangan dari Indonesia ya untuk menembus blockingnya dari Kanada, tapi akhirnya tembus juga gitu guys ya. Serius, hari ini guys ya blockingnya Kanada itu rapi banget ya, terutama set ketiga dan set keempat. Set keempat tadi memang sempat ketar-ketir sih, waduh ini kalau nggak bisa nembus bahaya gitu guys ya. Beruntung tadi Logan King ya di poin 22-nya Indonesia itu attack error gitu ya. Jadi Indonesia bisa memimpin 2 poinnya dan di situ udah mulai tenang Meong. Serius. Kalau masih imbang-imbangan poinnya di poin 20 sama itu masih deg-deg ya karena Logan King ini ngeri banget tadi guys ya.
Oke, sementara di sini sudah muncul guys ya untuk standingnya atau klasemen di masing-masing pool ya. Di pool A ada Argentina, Vietnam, Serbia, dan Indonesia di ranking keempat guys ya. Karena di sini masih kalah dari segi set rasio ya. Set rasio nih ya. Serbia itu menang 4 set ya, kalah 3 set. Sementara Indonesia menang 3 set dan kalah 4 set gitu bro ya. Jadi selisihnya sekitar 2 set gitu bro ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting masih ada peluang nih untuk lolos ke babak 16 besar ya. Oke, sementara di pool B ada Amerika yang sapu bersih ya, kemudian Cina juga sapu bersih, Kroasia dan Dominik Republik ya, sementara Korea itu masih di ranking kelima ya. Di pool C ada Italia yang juga sapu bersih, Polandia, Turki dan juga Ceko ya. Sementara di pool D ada Brazil sapu bersih, Jepang dan Bulgaria sampai Thailand ya. Tadi Thailand kalah sih sama Jepang gitu bro ya. Jadi untuk misalnya bro ya, Indonesia lolos sebagai ranking keempat nih di pool A ya. Maka Indonesia akan berhadapan dengan juara satunya di pool C, Italia guys. Ya semoga lah bro ya. Kita mungkin gak usah mikirin lah gimana Yong nanti ketemu Italia, gak usah mikirin guys ya. Pikirinnya gimana caranya biar lolos dulu sih. Itu sih guys ya. Mungkin itu nih yang harus difokuskan. Prioritas utama dulu ya. Gimana caranya bisa lolos dulu sih. Gak usah pikirin yang nanti-nanti lah bro ya. Oke, semoga guys ya untuk besok jangan lupa akan bertemu dengan Puerto Rico. Semoga hasil bagus juga ya. Kalau perlu bisa menang lebih cepet gitu ya 3-0. Siapa tahu ya. Semoga lah bro ya. Oke, see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.